Di video kali ini saya akan mendongeng sebuah film seru berjudul Special Police and Revenge Snake yang dirilis pada tahun 2021. Film ini mengisahkan pendekar yang berusaha menyelamatkan kaisar serta kotanya dari naga jahat. Film ini dimulai dengan sebuah upacara yang dipimpin oleh Perdana Menteri Kekaisaran dan dihadiri oleh kaisar yang tampak sakit-sakitan. Perdana Menteri lalu menjelaskan kalau upacara ini diadakan karena adanya desas-desus tentang ular raksasa yang menyerang ibu kota. Sementara itu, di sisi lain, ada seorang tahanan bernama Fei Fei yang sedang berusaha untuk melarikan diri. Kemudian, upacara pun dimulai. Semua warga dan beberapa pejabat kaisar mulai berlutut sambil menyentuh kaki patung Buddha raksasa itu. Selama upacara berlangsung, mereka terlihat sangat kusuk dan tenang. Namun tiba-tiba, seekor ular raksasa yang mengerikan muncul dari balik patung Buddha sehingga membuat semua orang ketakutan. Kemudian, ular itu mulai menyerang kaisar, namun salah satu tangan patung Buddha mengenahannya. Kemudian si ular tersebut marah dan mulai menyerang patung Buddha sampai hancur. Tetapi patung Buddha tersebut bisa meregenerasi tubuhnya dengan cepat, sehingga membuatnya kembali utuh. Ular raksasa itu merasa marah sehingga membuatnya berkaki buncin menjadi 8. Kemudian tiba-tiba patung Buddha membuka matanya dan langsung memusnahkan ular tersebut. Melihat kejadian ini, kaisar segera bersujud dan berterima kasih kepada sang Buddha karena telah menyelamatkannya. Lalu tiba-tiba semua pasukan kekaisaran terkena sebuah panah. Lalu sekelompok ninja yang dipimpin oleh seorang wanita bernama Ling Yu menyerang kekaisaran. Ia mencoba menyerang kaisar yang bertujuan untuk menghilangkan pengaruh sihir jahat menggunakan jarum peraknya. Namun serangannya itu diblokir oleh seorang wanita bernama Yuki yang merupakan wakil kepala sakte Nipui. Ketika situasi menjadi semakin kacau, Fei Fei berhasil melepaskan dirinya dan mulai membantu menyerang Ling Yu. Tetapi Ling Yu berhasil melarikan diri sambil melemparkan jarum peraknya ke arah Fei Fei. Setelah Fei Fei melihatnya, ia mengenali pandai besi yang membuatnya. Kemudian ia pergi ke Perdana Menteri dan meminta izin untuk menangkap Ling Yu. Perdana Menteri pun mengizinkan Fei Fei untuk mengejarnya. Sebelum ia pergi, Fei Fei harus meminum sebuah racun. Jika ia gagal menangkapnya, ia akan segera mati. Tetapi jika ia berhasil, mereka akan memberikan penawarnya. Fei Fei kemudian segera pergi meninggalkan kerajaan. Ia bergegas pergi menemui pandai besi yang ia yakini telah membuat jarum perak yang digunakan oleh Ling Yu. Sesampainya di sana, si tukang mengatakan kalau memang ada seorang wanita yang membayarnya untuk membuat jarum perak. Si tukang juga mengatakan kalau ia bisa mengenali baunya melalui indera penciumannya. Lalu, mereka segera pergi menuju ke rumah bordil. Ia kemudian menyuruh pria itu untuk mencium aroma wanita yang ada di sana satu persatu untuk menemukan aroma yang sama dengan Ling Yu. Dan pada saat mereka menemukannya pada salah satu wanita, tiba-tiba muncul dua pembunuh bayaran. Kemudian, keduanya saling menyerang satu sama lain. Sedangkan Fei Fei dengan santuy menyaksikan pertarungan antara keduanya. Ketika sedang asiknya menonton, tiba-tiba seseorang muncul dan menyerang Fei Fei. Tetapi dengan mudah ia menghindari serangannya.
VV kemudian menyuruh mereka untuk menghentikan pertarungannya. Ia mengatakan kalau wanita yang ada di depan mereka bukanlah Ling Yu yang asli, dan para pembunuh pun segera meninggalkan tempat tersebut. VV kemudian bertanya kepada wanita itu tentang keberadaan Ling Yu, dan si wanita itu memberinya kode dengan melirik ke tempat Ling Yu bersembunyi. Ling Yu segera melompat melalui jendela dan melarikan diri dengan cepat. VV pun segera mengejar dan menangkapnya. Namun Ling Yu yang gesit berhasil lolos dengan mudah dari tangkapannya. Pada malam harinya, VV kembali ke rumah bordel untuk memeriksa kamar Ling Yu. Ketika sedang memeriksanya, ia menemukan sebuah peta yang mengarah ke pulau rahasia. VV pun segera pergi ke tempat itu. Singkat cerita, sesampainya di sana, ia merasa sangat aneh. Warga di sana memiliki tatapan kosong seperti zombie, dan di berbagai pelosok desa juga terdapat banyak patung Buddha. VV kemudian bertanya kepada salah satu penduduk, tetapi orang itu mengabaikannya. Tiba-tiba, terdengar suara lonceng dan pria itu pun pergi meninggalkannya. Kemudian, VV terus mengikutinya. Hingga akhirnya ia sampai di sebuah goa dan melihat para penduduk sedang berkumpul di sana. Akhirnya, ia menyamar untuk mencari tahu apa yang terjadi di dalam goa tersebut. Saat sudah berada di dalam goa, ia melihat Ling Yu yang sedang menyamar di antara mereka. VV kemudian segera menangkapnya, lalu Ling Yu menjelaskan kalau ia berasal dari suku Miao. Ia melakukan semua ini untuk menyelamatkan kaisar dari pengaruh sihir yang berasal dari patung Buddha di kerajaannya. Sihir itu bisa menyerang siapa saja yang menyentuhnya dan langsung memanipulasi pikiran. Di saat itu juga, pemimpin sakte muncul dan memperlihatkan wajah aslinya. VV terus berusaha untuk menyamarkan dirinya sampai akhirnya ia menyentuh salah satu kaki patung Buddha yang membuatnya langsung berkunang-kunang dan berhalusinasi. Kemudian, pemimpin sakte menyadari ada sesuatu yang janggal di antara pengikutnya. Pemimpin sakte itu pun segera memerintahkan anak buahnya untuk menangkap mereka. Untungnya, VV berhasil mengendalikan dirinya dan segera melepaskan pengaruhnya menggunakan totok. VV dan Ling Yu berlari keluar gua sambil dikejar-kejar oleh anggota sakte. Setelah berlari beberapa saat, mereka akhirnya terpojok dan memutuskan untuk menjeburkan diri ke sungai. Keesokan harinya, mereka terbangun di sebuah daratan. Setelah itu, Ling Yu mengajaknya untuk pergi ke persembunyiannya, yaitu suku Miao. Dalam perjalanan, Ling Yu menjelaskan kalau Perdana Menteri yang sekarang adalah pemimpin sakte Nipu bernama Aoki yang sedang menyamar. Sementara itu, Perdana Menteri yang asli telah melarikan diri karena upaya pembunuhan yang dilakukan oleh kepadanya. Ia juga menjelaskan kalau sakte Nipu ingin memerintahkan kekaisaran dengan mengendalikan menggunakan patung Buddha raksasa yang terbuat dari tanah liat beracun. Setelah mereka memasuki hutan, tiba-tiba Yuki dan pasukannya menghadang mereka. Yuki menyerang mereka menggunakan cambuk beracun yang membuat mereka menjadi tak sadarkan diri. Dan ketika mereka berdua akan dibunuh, tiba-tiba seorang pria misterius dengan tombak muncul dan mampu mengalahkan semua pasukannya. Yuki yang melihat semua pasukannya tewas pun langsung kabur. Singkat cerita, VV terbangun setelah beberapa jam dan langsung keluar rumah untuk melihat keadaan. Kemudian Perdana Menteri yang asli menghampirinya dan mengajak VV untuk makan bersama sambil menjelaskan semuanya.
Jadi di masa lalu, Perdana Menteri telah difitnah oleh pemimpin sakte nipu yang menyebabkan dirinya menjadi buronan. Ia lalu menjalani kehidupannya menjadi gembel sampai pada akhirnya seorang pria dari suku Miao membantunya. Dan sebagai imbalan, ia menjadi pemimpin suku Miao lalu mengatur kehidupan mereka menjadi lebih baik. 比我这把老骨头好的要快啊！脑启法师前来拜见，一并打入天牢。这般有胆识有功夫，还开始驱赶所有反对之人，救大厦与将倾。Malamnya, VV duduk di depan api unggun. Ia merasa gelisah dan ingin segera kembali ke kerajaan untuk menyelamatkan mereka dari sakte nipu. Namun setelah beberapa hari tinggal di sana, ia merasa nyaman. Akhirnya, Ling Yu mengajaknya kembali ke kerajaan untuk menyelamatkan kaisar dan semua penduduk kota dari sakte. Tetapi, VV menolaknya dan berkata mengapa ia harus mempertaruhkan nyawanya untuk kota yang pernah membuatnya menjadi tawanan. Mendengar hal ini, Ling Yu pun merasa kesal dan memutuskan untuk pergi sendirian ke kerajaan. Pada malam harinya, VV pergi untuk berjalan-jalan. Namun tiba-tiba ia melihat Yuki dan pasukannya yang menuju ke arah desa Miao. Saat ia kembali, semua penduduk sudah terbantai. VV kemudian mulai melawan mereka, tetapi tanpa ia sadari si pemimpin sudah dalam keadaan darurat. VV akhirnya berhasil mengalahkan semua pasukan Yuki, bahkan ia berhasil membunuhnya. Namun sayangnya si pemimpin meninggal karena terkena racun. Keesokan harinya, di dalam kota, Ling Yu terlihat menyamar di antara kerumunan warga. Dan tiba-tiba VV sudah berada di sampingnya. Dalam perjalanan menuju ke tempat ritual, VV menceritakan semua yang telah terjadi pada desa Miao. Dan pada saat ritual pemujaan patung dimulai, Ling Yu dan VV mengganggu ritual tersebut menggunakan bom asap yang mereka tembakkan ke udara. Para prajurit kekaisaran pun segera menyerang mereka, sampai pada akhirnya mereka berhasil menghabisi seluruh pasukan. Kemudian para pembunuh yang sebelumnya datang dan berkumpul untuk membantu mereka melawan Perdana Menteri palsu. Perkelahian pun terjadi hingga akhirnya Perdana Menteri palsu menunjukkan wajah aslinya yang ternyata adalah pemimpin sakte. Pemimpin sakte pun mencoba menyerang mereka dengan ilusi sehingga mereka semua melihat monster raksasa yang menyerang mereka. Ketika VV hendak diserang oleh monster itu, ia memberanikan diri untuk diam. Seketika pukulan raksasa itu menembusnya. VV pun menyimpulkan kalau yang mereka lihat hanyalah ilusi. Setelah perjuangan selama beberapa waktu, VV akhirnya berhasil menangkap pemimpin sakte tersebut. Namun sebelum menjadikannya tahanan, ia meminta penawar untuk dibagikan kepada seluruh warga. Keesokan harinya, kehidupan orang-orang kembali normal setelah meminum penawarnya dan film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film spesial Police and Revenue Snake. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.